Bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur buat hari ini dan biarlah kita tetap dalam keadaan baik dan sehat karena kemurahan Tuhan. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk mengawali, memimpin, dan menolong hidup kita sepanjang hari ini. Bacaan kita sudah sampai di kitab Mazmur pasal 7, 8, dan 9. Pagi ini kita akan merenungkan Mazmur 8 ayat 4, saudara, sampai dengan ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau memindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Amin. Saudara, kalau kita melihat tentang alam semesta, penciptaan ini, maka muncullah teori-teori tentang asal mula alam semesta. Ada orang yang memberikan teori alam semesta itu ada karena Big Bang, letusan yang besar, kemudian jadilah alam semesta ini. Kemudian ada juga yang mengemukakan teori bahwa penciptaan itu merupakan proses dari hal yang paling sederhana, saudara, sampai kepada yang sempurna seperti yang kita lihat, saudara. Lalu yang ketiga, kalau berhubungan dengan manusia, sebenarnya manusia itu berasal dari makhluk hidup, saudara, yang berkembang sesuai dengan waktu, kemudian menjadi manusia yang utuh seperti saya dan saudara. Nah, tetapi apa yang dikatakan oleh Alkitab, saudara? Bahwa Alkitab memberitahu Allah itu adalah pencipta langit bumi dengan segala isinya. Bahkan ketika ayat firman Tuhan yang kita baca tadi berhubungan dengan manusia, maka firman Tuhan mengatakan Tuhan yang menciptakan manusia itu. Ada dua kata bahasa Ibrani, yaitu kata asa, artinya menjadikan dari debu tanah, saudara, dan yang kedua ada kata yatsar, Kejadian 2 ayat 7, yaitu membentuk dari debu tanah itu dengan tangan Tuhan yang dikatakan seperti seniman yang agung, membentuk manusia yang indah seperti kita. Nah, saudara, walaupun dikatakan berasal dari debu tanah, maka manusia sebenarnya tidak boleh sombong. Kenapa, saudara? Karena dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Apa artinya? Merupakan cerminan dari sifat dan moral Allah, di mana manusia memiliki nalar, kreativitas, perkataan, dan tekad hati yang semuanya itu mencerminkan pribadi Allah. Artinya manusia bisa memiliki kesabaran, kasih, pengampunan, kebaikan, kesetiaan, dan lain sebagainya. Itulah sifat-sifat baik yang dimiliki oleh manusia sebagai segambar dan serupa dengan Allah. Tidak ada binatang atau makhluk lain pun yang diciptakan seperti itu, saudara. Maka yang kedua, walaupun debu tanah, Tuhan memberikan kuasa kepada manusia sebagai kuasa atas segala ciptaan. Bahkan manusia sebagai wakil Allah, sebagai duta di bumi ini, dikatakan dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Untuk apa, saudara? Untuk memberitakan kabar baik itu. Bahkan dikatakan lagi, saudara, berkuasa kemudian bertambah banyak untuk memenuhi bumi. Nah, bisa berkembang biak bertambah banyak untuk memenuhi bumi, tentunya dengan lembaga yang namanya pernikahan. Ketika suami istri diberkati oleh Tuhan di dalam pernikahan yang kudus, maka Tuhan ingin menghasilkan anak-anak atau keturunan ilahi. Dan yang terakhir, walaupun manusia itu debu tanah, maka manusia diberi hak istimewa untuk bersekutu dengan Tuhan dan menikmati Tuhan selama-lamanya. Biarlah Bapak Ibu Saudara kita menyadari manusia yang walaupun hanya debu tanah, tapi kita diberi hak istimewa oleh Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Amin.